Tek tek preketek kokolopotek, yang artinya selamat datang para kaum bau kelek. Apakah kalian rindu kokolopot? Jika iya, kokolopot akan sajikan film berjudul Jagal Teluh yang tentunya akan menguji mental kalian. Langsung saja kita gas. Di awal film kita akan diperlihatkan suasana kuburan. Di sana kita akan melihat sosok misterius yang sedang menggali kubur, kemudian memotong rambutnya dan membawanya pergi. Kemudian scene berpindah kepada Aldo yang sedang bermain bersama Dara, anaknya. Coba lihat nih. Mana mirip? Kupingnya mirip, pokoknya semuanya. Kemudian istrinya yang bernama Rati datang ikut bercanda. Tak lama kemudian muncullah sosok perempuan yang memperhatikan mereka dari luar gerbang. Ia adalah Hera. Hera merupakan mantan Aldo yang sampai sekarang masih mencintainya dengan lapang dada. Aldo yang melihat mantan tercintanya langsung meninggalkan anak istrinya, namun sampai di gerbang sosok mantan sudah menghilang. Dikira itu adalah halu, padahal Hera langsung bersembunyi karena takut ketahuan Bang Aldo. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan Yadi dan Mansur. Mereka bekerja sebagai penggali kubur. Saat mereka hendak bersih-bersih, mereka menemukan mayat yang keluar dari kubur yang dilakukan oleh orang misterius di scene awal film tadi. Mayat tersebut adalah mayat seorang wanita perawan yang bernama Si Itil. Saat mereka bengong, mayat Si Itil tiba-tiba menghilang. Mereka segera mencari Si Itil dan menemukan mayat Si Itil tepat berada di bawah kaki mereka. Yadi dan Mansur segera menguburkan mayat Si Itil dengan layak. Kemudian tokoh masyarakat di sana langsung mendoakan mayat Si Itil. Dengan kejadian ini, masyarakat mulai merasa takut karena hal ini adalah sebuah ritual ilmu hitam yang dilakukan untuk perbuatan buruk. Kemudian scene berpindah kepada Ida, seorang wanita buruk rupa yang sering diejek oleh para pemuda desa. Tidak ada seorang pun yang mau mendekatinya, hingga hanya hinaanlah yang menemaninya selama hidup di desa tersebut. Kembali kepada Hera, ia terlihat sedih sambil berjalan pulang mengingat mantan kekasihnya yang sudah bahagia dengan orang lain. Warga yang merasa sikap keluarga Hera aneh mulai berani bisik-bisik dekat Hera. Tak heran dengan hal itu karena memang benar keluarga Hera ini berbeda dengan keluarga lainnya. Sampai di rumah ternyata Hera adalah adiknya Ida, si buruk rupa. Di sini Ida mengungkapkan fakta bahwa dialah yang telah membongkar makam Si Itil untuk mengambil rambutnya, dan rambut itu akan digunakan untuk berobat kepada seorang dukun. Saat malam poek, Ida langsung otw ke rumah dukun yang kita beri nama Ki Sangkoh. Ida memohon kepada Ki Sangkoh agar merubah mukanya agar terlihat cantik dan menawan. Ki Sangkoh langsung mengabulkan keinginan dia hingga bukan sulap bukan sihir, Ida pun langsung sembuh dari penyakitnya. Yang tadinya buruk rupa sekarang menjadi asoy geboy benol montok. Besok harinya kita akan mampir ke rumah Pak Kades yang senang karena wayang kulit yang baru ia beli terlihat sangat keren hingga pertanda buruk datang menimpa mereka. Kakak beli wayang kulit. Bagus Pak Bu. Bagus ya. Kok bisa lepas? Atau mau ada bencana ya Pak? Sebagai suami idaman, Pak Kades langsung menenangkan istrinya. Kemudian muncullah anak mereka yang bernama Adit. Adit rupanya akan izin keluar untuk party bersama teman-temannya. Ibu Kades langsung mengingatkan Adit agar berhati-hati saat berada di luar rumah. Sang ibu takut karena akhir-akhir ini banyak kejadian aneh di luar Nurul yang menimpa desanya, seperti pembongkaran makam yang dilakukan si Ida buruk rupa.
Adit kemudian langsung OTW menuju teman-temannya di pos ronda desa. Kemudian teman-teman Adit perhatiannya tertuju kepada sosok Ida yang telah berubah menjadi cantik dan montok, hingga membuat para pemuda terpesona, terpana, terangsang terhadap keseksoi geboyan si Ida saat ini. Padahal kemarin mereka sangat menghina dan mengejek si Ida. Saat Adit datang, mereka langsung memberitahu Adit bahwa Ida telah berubah menjadi sangat seksoi dan cantik. Ida yang sampai di rumah langsung curhat kepada Hera bahwa ia bahagia karena warga desa yang kemarin menghinanya sekarang malah berbalik memujinya dan menggodanya dan ingin merasakan kehangatan palangkakannya. Sementara itu, Adit yang penasaran langsung OTW ke rumah Ida. Betapa terkejutnya Adit saat melihat Ida. Ia langsung mengajak Ida untuk open the door. Ida yang tak ingin jual mahal langsung mengajak Adit untuk nikah saja. Kamu Saida. Apa karena wajahku dulu cacat? Makanya aku tuh gak bermaksud kayak gitu Saida. Beneran, aku sayang sama kamu Saida. Adit yang sudah kepalang basuh sempakna langsung mengiyakan ajakan Ida. Malam pun poek. Adit langsung mengutarakan niatnya untuk mengawini Ida kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya yang awalnya merasa senang langsung balik marah setelah mendengar calon mantunya adalah si Ida buruk rupa. Adit yang merasa kesal karena tidak direstui langsung pergi meninggalkan orang tuanya. Sedangkan Ida terlihat ia sedang meminta pandangan kepada adiknya apakah ia cocok menikah dengan Adit. Hera pun mendukung niat kakaknya untuk menikah dan tidak berharap kakaknya akan senasib dengannya karena ia telah ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya. Mendengar kisah kelam yang dialami adiknya, Ida mulai terbawa emosi dan menjelekkan si Aldo Budug. Beberapa hari kemudian pada suatu malam Adit datang ke rumah Ida sambil membawa uang sebagai tanda keseriusannya untuk melamar Ida. Ida yang rakus tamak bolo ini merasa uang yang dibawa Adit masih kurang hingga Ida menyuruh Adit membawa lebih banyak uang untuknya. Adit kemudian berjanji kepada Ida bahwa setelah ia menikah Adit akan memberikan uang maharnya bahkan sampai 5 kali lipat lebih banyak. Sementara di rumah Kades, sang ibu panik karena semua uang dan perhiasan mereka tiba-tiba lenyap begitu saja. Pak Kades langsung mencurigai Adit karena Adit bersikeras ingin menikah dengan si Ida. Benar saja, Adit yang tidak menerima atas tuduhan ayahnya malah langsung marah dan pergi hingga Pak Kades naik darah sempat ingin memukul si Adit. Besoknya ada seorang anak yang akan latihan menari kepada Hera. Namun saat itu rupanya Ida sedang melakukan ritual untuk menjaga kecantikannya dengan memakan daging bagong. Saat si bocil akan membuka pintu, ia langsung dicegah oleh Hera dan langsung mengajaknya latihan menari di luar rumah. Ida yang sedang makan bagong, ia mengingat kejadian masa lalu yang membuat wajahnya buruk rupa. Dan hal itu disebabkan oleh tamparan keras tetangganya yang tertabrak sepeda Ida. Tega kau bagong. Ida yang semakin dendam kepada si pelaku, Ida akhirnya berniat ingin membunuh tetangganya dengan bantuan dukun Sangko. Si dukun yang mengerti perasaan Ida, Sangko langsung mulai ritualnya dengan menyuruh Ida memakan rambut jenazah sebagai ritual awal pengiriman jagal teluh yang akan dikirimkan ke targetnya. Lalu beberapa saat kemudian kita akan diperlihatkan kesaktian jagal teluh dukun Sangko yang membuat tetangga Ida meninggal secara mendadak dan misterius. Setelah kejadian itu, Ki Sangko bertanya apakah Ida sudah merasa kepuasan. Ida menjawab belum karena masih ada target yang selanjutnya. Sang dukun pun kembali memberikan rambut mayat untuk Ida makan. Di sisi lain, Adit yang sudah gila cinta semakin brutal dengan mencuri sertifikat kebun dan rumah bapaknya untuk digadaikan ke bank. Semua itu ia lakukan demi mencicipi mosmok Ida.
Bahkan Adit sampai tega melawan orang tuanya. Adit yang telah menjadi anak durhaka langsung mendapat ajab dari jagal teluh yang dikirimkan Ida. My god, rupanya Ida mendekati Adit hanya untuk harta dan balas dendam karena perlakuannya dulu kepada dirinya. Mas, apa sih? Masih siang-siang ini nggak ada setan. Korban selanjutnya adalah keluarga Aldo. Ida tidak terima Aldo telah menyakiti Hera hingga Aldo mendapatkan gangguan dan ia melihat Ida sedang menggendong anaknya yang sudah modar. Jancoknya yang dialami Aldo hanyalah mimpi buruk belaka. Setelah terbangun dari tidurnya, Aldo langsung mencari anak. Rupanya anaknya telah mendapatkan boneka dari si Ida. Ternyata boneka yang dipegang anak Aldo telah diselipkan rambut jenazah sebagai media jagal teluh yang akan dikirimkan kepada keluarga Aldo. Aku kuat. Di tengah malam, istri Aldo seperti dikendalikan oleh iblis. Ia mendatangi kamar anaknya, lalu tiba-tiba Aldo yang terbangun langsung menghampiri suara teriakan anaknya. Namun karena si iblis sangat kuat, Aldo hanya bisa pasrah telah kehilangan buah hatinya. Setelah itu, sang istri langsung tewas oleh jagal teluh kiriman si dukun Sangko. Dan Aldo hanya bisa menangis karena tidak memiliki kemampuan perdukunan. Setelah selesai memakan anak istrinya, Aldo curiga apa yang dialami sekeluarganya adalah kiriman ilmu hitam. Aldo kemudian langsung mengajak temannya pulang kampung untuk mencari info siapa yang telah melakukan ini kepada keluarganya. Setibanya di kampung, Aldo langsung menuju rumah Pak Kades karena si Kades adalah ayahnya Aldo. Namun ternyata rumah tersebut nampak sepi tak berpenghuni. Setelah mencari ke setiap sudut ruangan, Aldo akhirnya menemukan ibunya yang sudah dalam kondisi tak berdaya karena mereka juga terkena santet jagal teluh. Di sana, ibunya bercerita bahwa di kampungnya sedang tidak aman karena banyak orang meninggal secara misterius semenjak adiknya ingin menikahi si Ida. Mendengar hal itu, Aldo langsung curiga kepada Hera, mantan kekasihnya, dan Ida karena keluarga mereka sangat aneh sekali. Kesakitan. Bahkan ibuku menikahi Said. Baiknya kamu yang pergi dari kampung ini. Ida yang merasa firasat buruk langsung memberitahu Hera bahwa akan datang sosok pengacau ke rumah mereka. Hingga beberapa saat kemudian, Aldo datang untuk melabrak Hera. Dan saya itu kakak sepupunya Maira. Maira! Itu masih Aldo toh? Maira! Ida yang menghadang Aldo tidak mengizinkan Aldo bicara dengan Hera. Bagi Ida, Aldo tidak pantas berbicara dengan Hera karena pengkhianatan cintanya. Ida mengancam Aldo untuk berhati-hati jika ingin mengganggu keluarga Hera. Kakak sepupunya Mahira. Saat perjalanan pulang, mereka bertemu Yadi dan Mansur yang sedang bersembunyi dengan gelagat yang sangat mencurigakan. Yadi dan Mansur mengatakan bahwa ia sedang mengawasi kegiatan Ida dan Hera karena mereka sangat aneh sekali. Aldo kemudian menyuruh mereka mengumpulkan warga di rumah Pak Kades untuk melakukan rapat dadakan. Malam harinya, semua berkumpul di rumah Pak Kades. Yadi membuka percakapan dengan mengungkapkan bahwa kejadian aneh yang menimpa kampungnya berawal dari jenazah si Itil yang keluar dari kubur seperti ada yang menggali. Lalu ada warga yang sering melihat Ida mendatangi dukun Sangko. Sementara itu, Ida rupanya tengah melakukan ritual jaga teluh hingga karena itulah warga satu persatu meninggal secara misterius.
Bahkan warga yang akan menyerang rumah Ida, beberapa ada yang meninggal secara mendadak akibat jagal teluh yang dikirimkan oleh si Ida. Merasa keadaan semakin darurat, mereka semua langsung mendatangi rumah dukun Sangko untuk menghentikan kutukan jagal teluh yang menimpa warga. Aldo meminta warga menahan emosinya dan meminta Ki Sangko segera keluar dan membicarakan ini secara baik-baik. Jadah podaran beto. Keluargaku sing jadi korban. Farhan yang masuk duluan malah terkena keris Ki Sangko. Merasa semakin terpojok, Ki Sangko menyandra Ida dan langsung melarikan diri. Atau kamu yang mati? Namun warga yang sigap tanggap darurat ini langsung mengepung Ki Sangko hingga Ki Sangko kembali terpojok. Sangko yang tak ingin dipenjara malah memilih bundir loncat ke sungai tak ada air. Sementara Hera, ia nampak sangat senang dan menari-nari di dalam rumah. Di atas kasur ada foto para korban dan surat wasiat dari ayahnya bahwa dulu ayahnya adalah sosok dukun santet yang meninggal akibat diamuk massa. Dan sang ayah menyuruh Ida untuk mengobati mukanya kepada Ki Sangko. Namun seperti yang telah kita bahas dan telah kita saksikan bahwa Ida malah mendapatkan kebaikan di Ki Sangko untuk balas dendam dan membunuh para warga. Hingga karena itulah Sangko dan Ida tewas di tangan warga. Kemudian film diakhiri dengan sosok si Itil yang bangkit dan menghantui si Hera. Akhirnya Koko Lepot pamit, bye-bye.